kamu harus menentukan nasib kamu sendiri. Dan nasib sahabat kamu si Amelia itu. Ngerti? Saya udah bilang ke Latif kalau saya hamil. Dan saya juga udah tahu kalau Latif sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nggak usah takut, Mel. Saya bisa pegang rahasia kok. Asal kamu mau bantu saya. Ini masalah saya sama Dewa. Bukan masalah Mbak. Papa mah, Dodo kan sayang banget, Pak Dodo cinta banget sama gadis. Mama juga nih, tapi si Dodo suruh kayak gini-gini segala. Oh. Gak bisa. Udah nggak usah merengek gitu, turutin aja yang papa bilang. Ma pegang mah rantai mah, jangan sampai lepas. Itu demi masa depan si Dodo sendiri. Dodo kenapa? Kok diikat-ikat gini nggak pakai baju? Tante Mama, Om Papa, Dodo kenapa sih? Gadis, tadi si Dodo digigit anjing gila, jadi sekarang dia ngira dirinya itu anjing. Dok, yang benar. Iya, kamu beneran. Dis, udah deh, kamu pulang aja kemari lagi. Nanti kamu digigit sama si Dodo, bisa ketularan loh. Dia kena rabies. Iya. Tapi Papa Om, tapi talinya dibuka ya kan, kesian Dodonya gadis. Udah Dis, udah kamu pulang aja deh. Pak jahat, mau jahat. Dodo suruh begini-begini kan, kenapa sih? Jahat banget sih, emang kalau si gadis gak kurus-kurus, Dodo gak boleh kawin. Dodo kan sayang. Kamu sih Do, baru pacaran aja udah 20 juta. Nanti mau berapa lagi? Ya kan gak 100% salahnya si gadis, Pak. Dodo kan cinta, Dodo sayang sama dia. Suruh begini-gini sekarang. Mau berapa persen kek, pokoknya nggak bisa deh. Kamu tahu nggak, orang gemuk kayak si gadis tuh makannya banyak. Berapa nanti biayanya kamu keluarin dalam sebulan? Sewot banget sama si gadis. Wow, Dodo suruh gini ke anjing. Kalau Dodo jadi anjing beneran gimana? Ayo. Iya, Bu. Hari ini saya mau berangkat ke Jakarta. Kamu nggak tunggu Dewa, sayang. Tadi Dewa udah telepon. Dia mau jemput saya siang ini, Bu. Kamu nggak betah ya di sini sama ibu. Ibu jangan salah paham. Saya cuma merasa saya nggak bisa jauh-jauh dari Dewa. Ibu paham soal itu. Tapi menurut ibu, mungkin kamu harus lebih mandiri. Maaf ya sayang, mungkin nggak bisa setiap saat Dewa tuh harus nemenin kamu. Kamu juga mungkin nggak bisa nemenin Dewa terus-terusan, ya kan? Justru menurut ibu, kamu mungkin perlu variasi. Nah, sekali-sekali keluar, pergi jauh, membuat kalian tuh lebih dekat, lebih mesra. Iya, Bu. Saya janji, nanti kalau semuanya udah aman, saya akan balik lagi ke sini. Ya, Bu? Saya jemput istri saya dulu di Bandung. Nanti sore saya kembali lagi ke sini. Jadi kemungkinan besok saya bisa kerja full. Rencananya kamu dan istri kamu akan tinggal di Jakarta untuk seterusnya. Kalau soal itu saya juga masih ragu. Tapi kemungkinan besar kita akan tinggal di Jakarta. Mudah-mudahan aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kepalanya sobek, dekat satu, dekat kirinya. Gimana sih lo? Dari tadi gue teleponin, tapi malah dimatiin. Nyebelin.
tahu nih Sel, bokap nyokap gue kayak lagi pada bete gitu. Apalagi bokap gue. Tadi gue terima telepon aja, dia marah. Pasti ada alasannya dong. Kayaknya enggak deh. Emang mereka aja kelakuannya sama tiap hari. Ya mereka emang dasarnya nggak seneng kalau ngeliat anaknya bahagia. Emang lo nelfon gue kenapa sih? Ya, gue nelfon lo cuma mau ngingetin aja. Ntar siang kita lunch sama Om Binyo. Gue sih udah bawa bajunya di dalam tas. Tapi kok gue ngerasa aneh ya, Sel? Pertama, Om Binyo tuh baik banget sama kita. Suka ngasih hadiah yang macem-macem. Padahal, dia kan bukan saudara lo kan? Terus, gue rasa dia juga udah cukup umur. Kok dia belum nikah ya? Siapa bilang dia belum nikah? Mungkin kita belum pernah lihat aja istrinya. Tapi gue pernah dengar dia emang gak punya anak perempuan. Tapi dia punya anak laki-laki. Jadi wajar aja kalau dia suka sama yang masih muda-muda kayak kita ini. Oh gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayak gue gak usah ikut ya. Gila lo ya, jam segini lo ngebatalin. Dia tuh pasti udah ngasih yang terbaik buat kita. Lagian jarang-jarang lagi dapat undangan makan siang mewah kayak gini. Iya kan? Mel, makan dulu yuk. Nanti kalau Dewa dateng, kamu kan udah selesai makannya. Saya nggak lapar, Bu. Nanti aja, saya nunggu Dewa. Dia kan harusnya udah datang. Kamu kan nggak tahu kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di Jakarta. Terus kalau kamu sakit gimana? Nggak apa-apa, Bu. Saya nunggu Dewa di kamar aja. Ya udah, Ibu tunggu di bawah ya. Amelia nggak mau makan lagi. Ibu jadi kepikiran. Takut dia sakit. Gimana ya? Ya kalau sakit kan tinggal diobatin, Bu. Ngapain punya suami dokter kalau nggak mampu ngobatin istri sendiri? Biasalah Bu, kalau istri tinggal suami memang begitu. Iya, Bu. Yang di samping saya ini nih, kesempatan dalam kesempitan. Dia itu pasti ganggu Amelia, Bu. Sel, lo gak marah kan kalau gue bilang gue lagi pusing? Terus apa lagi? Ya sebenarnya gue ngerasa nggak enak aja main ke tempat Om Binyo. Abis dia baik banget sih. Padahal bokap nyokap gue aja nggak segitu baiknya. Emangnya nyokap bokap lu tuh kembaran sama Om Binyo? Ya beda lah, Rit. Udah deh, mendingan lo nggak usah mikir yang macem-macem ya. Ada gue kok. Lagian gue nggak mungkin lagi ngejerumusin lo. Tenang aja. Yaudah, sekarang kayaknya gue udah gak enak nih. Ditungguin dari tadi. Yuk. Ayo dong. Nggak deh. Bilang sorry aja sama Om Binyo. Mungkin besok-besok gue baru bisa. Lagian gue takut dimarahin pulangnya nanti sama bokap nyokap gue. Sorry ya, Sel. Gue duluan ya. Ya lu gimana sih? Halo? Tante? Ini Sela. Maaf, Sela nggak tahu kalau Rita batalin janji. Goblok bener sih kamu. Tadinya kan itu anak sudah mau. Kenapa sekarang enggak? Kamu kira ini main-main, ha? Kamu pikir berapa biaya yang sudah Tante keluarkan untuk ini semua? Hah? Dasar tolol. Kenapa sih?
kok muka kamu berubah seperti itu? Biasa, si Rita katanya sakit perut mulas. Paling juga mens. Kali ini saya harus minta maaf sekali. Tapi saya janji, hal ini tidak akan pernah terulang lagi. The show must be go. Dokter, tolong dilihat lagi anak itu. Kenapa lagi? Kamu tidak bisa mempercepat Dewa datang ke sini kan? Hati sedang terpaut di Jakarta. Apalagi Jakarta Bandung itu 5 jam. Percuma kalau kamu nunggu. Ini aja sudah mau maghrib. Bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu yang lain? Seperti saya masuk kamar kamu, dan mumpung kita berdua, dan Rosana dan ibu masih belanja sebentar di luar. Bagaimana? Lepas, kamu gak pantas dibuat kayak gini. Rosana lagi hamil, kamu harus jaga dia. Amelia, kamu nggak tahu ya, kalau saya bisa masuk kamar kamu kapan saja. Kamu lagi tidur, lagi ganti baju, atau kamu lagi mandi. Pilih yang mana? Pak. Saya kemarin tadi disuruh oleh Tari. Tapi saya ke ruangannya dia nggak ada. Kemana ya? Maaf, Tari yang mana ya? Tari itu manajer Bapak. Udah berapa lama sih kerja di sini? Maaf, saya baru kemarin kerja di sini. Lagian biliar ini sudah lain yang punya. Maksudnya? Maksudnya, semua biliar ini sudah take over, jadi pegawai sekaligus satpamnya sudah dipecat semua. Ya udah, makasih ya. Kenapa lo? Gue tuh lagi bete, tau gak sih lo? Gue benci sama semua anjing. Masa cowok gue sekarang jadi kayak guguk? Kayak guguk. Anjing dong. Jadi pacar lo anjing. Duh, apaan sih? Duh, jadi gini ya, gue ceritain. Cowok gue itu digigit sama anjing. Jadi sekarang itu dia ketularan penyakit rabies. Rabies. Lo tuh dibokisin. Hah? Dibokisin? Iyalah. Duh, itu tuh nggak mungkin banget. Cowok gue itu baik sama gue, cinta sama gue, sayang sama gue, jujur sama gue. Jadi nggak mungkin dong gue tuh dibohongin sama cowok gue. Cowok gue tuh galak karena digigit sama anjing. Lu denger ya? Yang namanya orang digigit sama anjing gila, terus jadi kayak anjing, itu ada cuma di sinetron. Yang ada tuh ya, digigit sama anjing gila, itu langsung mati. No. Iya juga sih, berarti gue dibohongin dong sama cowok gue. Kan gue udah bilang, lu tuh dibokisin. Dibokisin? Duh, Mami, gadis dibokisin sama Dodo. Sebal. Selamat sore, Mbak. Sore. Maaf, saya bisa bertemu dengan tamu kamar nomor 501. 501, maaf, Bapak siapa ya, Pak ya? Saya teman lamanya. Sebentar ya. Kamar 501 sudah check out tuh, Pak. Ada yang bisa dibantu yang lagi, Pak? Enggak sah. Makasih. Tari, tunggu. Kamu mau kemana? Pak, pokoknya saya nggak bisa deh di sini. Nggak bisa bagaimana? Kamu nggak suka di sini. Kalau kamu nggak suka di sini, saya carikan tempat yang lain yang lebih bagus dari ini, ya? Bukan itu, Pak. Habis apa lo sayang? Ngomong dong, bilang. Nggak tahu deh, pokoknya saya nggak mau di sini, saya nggak bisa. Kenapa lo? Rasanya nggak enak, ha? Ah, Bapak ngomong apaan sih? Ah, nggak tahu deh. Kamu mau kemana sih? Ya nggak tahu deh, pokoknya saya nggak bisa di sini. Saya kan, aduh,
Saya nggak mau deh yang ngumpet-ngumpet kayak gini. Mendingan saya ngadepin langsung deh Tante Ros. Jangan. Ini masalahnya belum aman. Nanti kalau sudah aman, kita pulang ke Jakarta, ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya, ya. Pokoknya gini aja deh, daripada kita nggak ada tujuan, mendingan kita nyamperin Amel aja. Kita jenguk dia di sana, ya. Ayo. Amel, temanmu yang pengaco itu. Bapak. Pak Yos. Yos. Ya udah, pokoknya. Ya sudah. Saya paham. Amila itu kan teman kamu kan. Saya tahu. Tapi kalau bisa tunggu keadaannya aman dulu lah ya. Baru kita ke Jakarta, ya. Jadi Bapak nggak mau nganterin saya? Bukan Berarti masalah. Bapak nggak cinta sama saya? Tari. Aduh, Dewa, lo kemana sih? Sayang, makan yuk. Sebentar lagi, Bu. Makan sekarang. Dewa nggak usah ditunggu, sayang. Ntar juga kalau dia datang, kamu kan bisa nemenin. Nanti ya, Bu. Ini handphonenya Dewa dihubungin terus dari tadi mati terus. Iya, ibu juga khawatir. Janjinya datang siang ini kan? Ya udah, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan dia selamat, nggak ada apa-apa di jalan. Tapi kamu harus makan. Yuk. Wah, nggak jadi jemput istrinya, Dok. Ya, sepertinya begitu. Tapi saya akan berusaha bicara sama dia. Mudah-mudahan dia juga menunggu. Kalau menurut saya lebih baik dokter jemputnya besok saja. Soalnya tadi kan dokter habis operasi. Pasti dokter capek. Ya, maaf nasihatin. Gak apa-apa. Terima kasih atas nasihatnya. Jadi, menurut kamu apa lagi yang harus kita lakukan? Apa perlu saya cari semua hotel, Bos? Kenapa enggak, goblok? Tapi, Bos, Dengar ya. Saya itu sama sekali tidak suka sama orang yang kerjanya cuma setengah-setengah. Pokoknya cari pelacur yang namanya Amelia itu sampai dapat. Dengar kamu? baik. Diot. Latif! Jangan nangis. Nanti semua pada bangun. Saya sudah bilang, jangan lupa pilih. Jangan takut, Amel. Saya cuma mengucapkan selamat. Karena saya kangen sama kamu. Karena saya mencintai kamu. Karena sudah melakukan sama kamu, saya pengen lagi. Apa kelebihannya Dewa? Dia nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Saya bisa kasih kamu rumah, uang, mobil, mau apa kamu? Masa saya teriak? Teriak aja. Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Dan biar mereka tahu kalau kita lagi ngapain di sini. Biar Dewa tahu kalau istrinya selingkuh dengan kakaknya. Mel? 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 Dari tadi sih murung terus, Wak. Ibu juga khawatir. Coba sekali lagi. Mel? Mel? Ada Tari nih, Mel? Ya udah deh, nggak apa-apa Wak, besok aja. Mungkin Amelia udah tidur kali. Wah! Maafin aku ya, Wak. Harusnya
Makanya saya minta maaf sama kamu. Sorry ya, saya baru pulang sekarang. Tuh, tarik. Kok bisa barengan sih kamu? Pokoknya ceritanya panjang. Ya udah, gue juga bawa bos gue nih. Lu bosnya, sekarang tunangannya, ya kan? Oh iya, untuk kalian, Ibu udah siapin kamar. Oh ibu, jadi ngerepotin. Nggak usah sungkan-sungkan, relax aja, santai aja. Ya kan ya? Tapi mana? Ada di kamar, sebentar Ibu panggil ya. Nggak usah Bu. Biarin aja kalau udah tidur. Oh, hari gini sih dia malah tidur. Tuh, panjang umur tuh. Ini kakaknya Dewa. Pak, lo nggak jadi balik besok? Iya nih, kebenaran Tari ngajakin gue balik. Ya, Dialah yang nyetir. Oh, kebetulan dong. Berarti belanjaan gue pas buat semua dong ya? Kenalin. Oh, kayak pernah lihat ya? Kayaknya sih belum. Tapi kayaknya Amel pernah cerita deh. Tapi bukan yang jelek-jelek kan? Saya Yos, tunangannya. Kalian berdua istirahat saja dulu. Acara selanjutnya terserah kalian. Anggap rumah sendiri ya. Oh, gitu ya Om. Apa yang mau dilakuin lagi ya malam-malam gini? Ya kan, sayang? Oh ya, ini kenalin istri saya. Oh iya, Dokter Dewa, saya ada perlu loh nanti. tiap kali kamu minta ikut saya ke Jakarta, saya nggak jadi nggak enak. Tadinya saya pikir keluarga saya bisa jadi pengganti saya selama saya nggak ada di sini. Kadang aku masih berpikir, Wak, bahwa aku nggak pantas jadi istri kamu. Aku sering kali merasa mereka masih memandang aku rendah. Mel, dia ngomong kayak gitu dong. Buktinya, kalung dari ibu dikasih ke kamu kan? Padahal itu perhiasan yang paling berharga buat ibu dan saya. Ibu mungkin, Wak, tapi yang lain? Mel, saya cuma pengen kamu tahu kalau saya sangat sayang sama kamu. Juga ibu, ayah, Latif, bahkan Rosana. Kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri ya. Mungkin aku memang harus belajar menerima diriku sendiri. Aku rindu sama kamu, Wak. Aku selalu merasa aman kalau kamu ada di samping aku. Saya juga rindu sama kamu. Rindu banget. Maaf ya, Wak. Maaf, Wak. Aku lagi bingung. Nggak apa-apa. Saya berusaha memahami kamu. Nggak pernah kepikiran sama saya. Kalau saya salah mencari seorang istri. Saya sangat mencintai kamu. Sangat mencintai kamu. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Capek kan? Besok kita ngomong lagi ya. Kamu nggak pernah kepikiran untuk segera punya anak? Bagus juga. Anak kita nanti seumuran dengan anaknya Latif. Kenapa? Nggak apa-apa.
yang punya rumah ini baik ya. Kita disiapin kamar bagus, pakai AC lagi. Jadi saya nggak usah nyekin-nyekin lagi di hotel. Bapak, loh, kamu kok malah menjauh gitu boboknya, hah? Sini dong sayang, kamu jangan pinggir-pinggir. Nanti kalau jatuh gimana, hah? Kan repot saya. Ntar kalau saya deket-deket sangkanya saya setuju lagi sama lamaran Bapak. Loh, kamu ngomongnya kok kayak gitu sih, hah? Kemarin kamu bilang sudah mau tunangan sama saya. Lah kok malah sekarang bilang nggak mau? Ih, siapa yang mau tunangan? Lagian ngomongnya kapan lagi? Jadi selama ini kita sudah kabur, nginep di hotel satu, hotel yang lain. Itu kamu juga belum ngerti? Itu kan karena ada kejar-kejar Tante Ros. Kalau enggak juga saya nggak mau. Kamu tahu nggak? Orangnya Tante Ros itu sudah pernah ngancam saya, hah? Sama kamu aja dia berani kayak gitu. Apalagi sama saya. Mungkin saya udah bisa ditonjok hancur. Udah patah-patah kali badan saya. Yang orangnya gede-gede. Oh, jadi Bapak bisanya cuma takut doang? Yang saya ini selama ini khawatir sama kamu. Saya sayang sama kamu. Kamu tahu kenapa? Karena saya cinta sama kamu. I love you, sayang. Udah deh, nggak usah main sinetron-sinetronan. Udah sana tidur. Dulu, kok kayak sinetron sih? Ini bener-bener, sayang. Ini bener-bener dari hati saya. Tulus, sayang. Yang, bawa sini ya. Kita tuh bukan murim, nggak boleh, tahu? Oh. Iya ya. Ya, meskipun bukan murim, kan nggak salah kan kalau kamu boboknya agak dekat sama saya, ngadap ke saya. Saya juga nggak megang kamu kok. Paling saya megang bantal ini. Ya, sun-sun. Malam lah. Sekali lagi ngomong, ntar saya teriak nih. Jangan. Ya, saya bobok ya. Saya tuh cuma mau minta cium dikit aja loh. Dikit aja loh, nggak dikasih. Udah. Ya, lampunya mati. Bapak. Pak. Sini dong, Pak. Lampunya mati tuh. Saya kan takut. Sekarang minta-minta. Pak. Ya, sini. Kamu nggak usah takut. Nih, saya peluk ya. Aman, kamu sama saya. Bapak. Apa sih mau dicium ya? Hidungmu mana sih? Bapak ngapain sih? Loh, ini bukan kamu ya? Kamu kok ngomong sih? apaan sih? Ya, ini lilinnya nih. Kamu masih di kamar mandi kan? Rosana, lilinnya mana? Ini Latif, pasti semua suami seneng kan ketika melihat anaknya lahir. Tapi kamu pasti sudah merencanakan sesuatu hal yang baru sambil menunggu anak kamu lahir. Bener kan? Mendingan ngomongnya besok aja. Ini udah malam. Yuk. Kamu tahu kenapa aku mau menikah sama kamu? Karena aku selalu mencintai kamu. Latif, aku janji deh, aku akan mengabdikan seluruh kehidupan aku hanya untuk kamu. Dan aku akan berusaha memahami semua keinginan kamu. Saya senang kok kalau kamu hamil. Percaya deh. Latif, kalau misalnya kamu nggak suka aku hamil, aku rela kok ngelakuin semua keinginan kamu. Aku asalkan aku nggak kehilangan kamu, Latif. Maksud kamu apa? Ya,
keulangan kamu. Karena aku sangat mencintai kamu, Latif. Aku janji, aku akan menepati semua kemauan kamu. Aku akan melakukan semua keinginan kamu. Pokoknya semuanya deh aku lakuin. Karena aku sangat mencintai kamu, Latif. Jangan pernah ninggalin aku ya. Ya. Kamu baik. Dodo. 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 Puas kamu. Oh, dari tadi yang jadi guguk tuh kamu. Ternyata kamu tuh guguk. Nyebelin banget. Marah. Kok jadi marah begitu sih? Ya emang, Dodo ngaku Dodo yang salah. Tapi kan bukan maunya Dodo, Dis. Oh. Dodo, aku kira kamu tuh guguk beneran tadi. Dodo berharap Dodo jadi guguk beneran tahu. Dodo. Percuma, Dis, jadi manusia. Kok jadi manusia nggak punya kebebasan. Apa-apa diatur sama mama sama papa. Apa bedanya kayak guguk. Ya, Dodo, jangan sedih gitu dong. Kalau misalnya kamu sedih gitu kan, Gadis juga jadi ikutan sedih. Kayaknya kok dipikir-pikir, hidup Dodo ini kayak guguk ya. Dari kecil diempanin makanan mulu sampai udah gede. Coba kok Dodo udah kerja. Dodo bisa inilah, Dodo bisa itulah. Dodo bisa ngapain aja suka Dodo. Terus kan Dodo jadi bisa milih cewek yang Dodo mau. Maksudnya Dodo tuh, Dodo nyari pacar ya kamu gitu. Udahlah, Dok. Kalau misalnya masalah pekerjaan tuh gampang banget lagi. Gini aja deh. Mendingan Dodo tinggal sama mami papi Gadis. Hubungannya sama guguk apa? Jadi kamu ngatain aku mirip guguk? Enggak ya ampun, marah melulu sih. Tadi kita baru baikan udah marah lagi. Capek tahu, Dis. Makanya, Dok. Udah deh. Dok. Mami papi aku sama mama tante dan papa om kamu itu beda banget. Kalau mami papi aku sih ngedukung banget aku pacaran sama kamu. Makanya kamu tinggal rumah aku aja ya. Pasti suasananya beda. Ya, mau dong. Aduh, Dis. Kayaknya masih susah deh. Buktinya sekarang aja sama papa Dodo lagi jemput calon istrinya Dodo. Di, nggak mungkin banget sih. Calon bini Dodo itu Gadis. Dis, maksudnya Dodo, calonnya Dodo itu menurut versi mama papanya Dodo. Dia cantik nggak? Terus gendut nggak? Enggak. Kamu udah pernah ketemu? Belum. Terus kayak jalanan aja, terus melulu. Ya udah, biarin aja. Kita tunggu aja dia datang. Ya terus kalau aku dikawinin sama dia gimana? Kamu rela? Mau? Dok, tenang aja. Kamu nggak bakal kawin sama calon mama kamu. Catat, Dok. Gadis mau bikin suatu rencana. Lihat aja nanti. Pak, kok fotonya Tante Amelia dibuangin semua sih? Memang sudah tidak layak untuk ditempatkan di album. Loh, emangnya Tante Amelia salah apa? Rita, Papa dan Mama tidak suka lagi untuk membicarakan tentang tante kamu. Tapi kan Papa Mama sendiri yang ngasihin rumah kita untuk mereka tinggal kan? Rita, sudah dong. Gak ada gunanya ngomongin tante kamu. Rita, satu hal yang perlu Papa tegaskan. Kalau Papa dan Mama dan kita semua sudah tidak perlu membicarakan tentang tante kamu lagi. Tapi kan aku perlu tahu alasannya kenapa, Pak. Rita, itu semua tidak ada gunanya untuk kamu. Ya biar tahu aja. Lagian, kalau aku udah tahu, aku kan nggak bakal nanya-nanya lagi sama Papa dan Mama. Oke.
Papa kira masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Pak, Rita udah gede. Rita udah bisa bedain apa yang papa mama pengen dan apa yang papa mama nggak pengen. Tapi Rita juga udah nggak bisa hidup diatur-atur kayak gini. Rita, mama nggak suka ya kamu ngomong begitu. Jelas ini yang mama dan papa lakukan buat kebaikan kamu. Satu hal yang harus kamu ketahui, Rita. Semasa kamu tinggal di rumah ini, berarti kamu harus menurutin papa dan mama. Itu yang harus kamu turutin. Ya udah, Rita juga udah capek kok hidup serba diperintah dan diatur kayak gini. Rita, kalau kamu sudah tidak suka tinggal di rumah ini, ya sudah, cari tempat lain di luar sana. Oke, kalau itu yang papa mau, Rita pergi sekarang. Rita? Rita? Kamu jangan pernah coba-coba deketin saya lagi. Atau saya nggak akan maafin kamu. Kamu lupa ya, siapa yang deketin saya dulu? Dan siapa yang senyum-senyum untuk tidur sama kamu? Bukan saya kan, tapi kamu. Semuanya udah selesai, Latif. Selesai apanya? Kamu enak aja, deketin orang, kamu tinggalin. Saya bukan orang yang seperti itu. Kamu yang memulai semua ini. Dan kamu yang mengakhiri ini semua. Apalagi kalau saya punya informasi tentang Amelia dan Tari. Latif, kasih tahu di mana mereka sekarang berada. Dan Tante akan menyuruh para bodyguard Tante untuk membuat perhitungan habis-habisan dengan mereka. Ya udah, kalau begitu kita bikin perhitungan habis-habisan saja sama mereka. Jangan banyak-banyak, nanti kamu mabok. Luar biasa, Sela. Kamu mengerti yang Om mau. Buat kamu. Thanks ya, Om. Om, Stella tuh nggak mau ngecewain Om. Kamu cari yang lebih bagus lagi ya? Bangun nih. Rita, sore nih, Rit. Ya udah, kalau misalnya lo nggak bangun juga,